Kita sekarang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Ko Kevin. Hai Ko Kevin, good morning. Halo, morning, Jivena. Thank you. Ya, gimana kabarnya Ko Kevin? Baik, luar biasa. Semoga Ya, sama ya. silakan. Silakan Ko Kevin. Oke, thank you. Oke, shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Buat kesempatan pagi hari ini, thank you banget udah bisa di-sharing di tengah-tengah saudara ya. Kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir pagi hari ini Tuhan bukan sekedar kebetulan, tapi Engkau mau menyatakan isi hatimu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau mau berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan setiap kami, secara personal dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa mendengar apa yang Engkau mau sampaikan dalam hidup setiap kami dan kami bisa kuat di dalam Engkau Tuhan. Kuat di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Pakai lidah bibir hambamu ini Tuhan untuk kami bisa sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Apa yang ingin Kau ajarkan, Kau sampaikan pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jagai kami semua, Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami punya hati yang haus dan siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke, saudara, hari ini saya mau sharing dengan tema yang namanya hukum pertukaran. Tapi sebelum saya sharing pagi hari ini, nah, saya mau sampaikan pesan Tuhan yang tadi ya. Saya juga ikut doa juga kan. Pesan Tuhan yang kira-kira apa sih yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup setiap kita ya. Dalam hidup setiap kita hari-hari ini gitu ya. Ada perkataan Tuhan di pagi hari ini gini loh. Saya nggak tahu apa yang saudara lagi alami ya. Tapi Tuhan berbicara pagi hari ini begini. Caranya unik. Caranya unik. Apapun keadaanmu, caranya unik dan caranya spesial, caranya istimewa untuk dia beracara dalam kehidupan kita, untuk dia bisa menyelesaikan saat-saat ini yang apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi masalahmu. Nah, jangan fokus sama itu semua, tapi fokuslah akan dia. Karena ketika engkau fokus akan dia, engkau akan berjalan bersama dengan dia. Engkau akan belajar daripada dia dan engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ada hak yang harus diserahkan, ada ego yang harus ditanggalkan untuk engkau bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dan engkau akan bersuka cita. Nah, singkat cerita, itu pesan Tuhan ya, saudara ya. Semoga bisa memberkati. Gimana keadaan saudara ya pagi hari ini ya? Coba ketik dong di kolom komen ya. Ketik di kolom komen keadaan saudara ya. Baikkah, luar biasa, atau aduh, kayaknya unhappy. Udah pagi-pagi unhappy ya. Ada kejadian yang mungkin buat kita nggak happy. Nah, hari ini saya mau cerita. Wih, thank you. Wih, thank you Bu. Bu Jen ya, diteguhkan. Nah, yang dapat pesan Tuhan tadi ya. Wah keadaanku itu sudah luar biasa. Yang tadi dapat pesan Tuhan, confirm, bah boleh tuh kayak Bu Jen ya, saya diberkati segala macam ya. Jadi kita bisa sama-sama interaksi, sama-sama sharing hari ini ya. Jadi sifatnya dua arah walaupun kita via Zoom. Nah hari ini saya berbicara tentang yang namanya hukum pertukaran. Hukum pertukaran bagaimana tema di sini adalah mengalirkan kuasa kehidupan Kristus. Kalau dulu saya pernah sharing juga di sini rahasia kehidupan Kristus. Di dalamnya kita nanti imannya bertumbuh, terus kita mesti hidup dalam komunitas. Nah hari ini ketika saya berbicara sama Tuhan gitu ya, menyiapkan apa sih yang kira-kira saya harus siapkan pagi hari ini. Tuhan kira-kira di Koramdio saya mau bagi apa ini? Mau sampaikan apa ini? Terus juga dengan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan hari-hari ini, saya bisa sharingkan ya Tuhan ya. Tuhan cuma bilang kata pertukaran. Jadi sebenarnya, saudara, ini pertukaran adalah hal yang sangat penting, hal yang sebenarnya tanpa kita sadar, kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, dan tanpa sadar, pertukaran ini sebenarnya jadi core kehidupan kita. Kita lakukan segala sesuatu
yang kita lakukan sebenarnya adalah hasil daripada yang namanya pertukaran. Makanya saya tulis di sini setiap hasil yang didapat atau yang diperoleh adalah hasil dari pertukaran yang kita tukar untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, di next slide ada ya. Boleh tim screen? Nah, dibuka slide-nya. Set. Dibilang gitu kan, setiap hasil yang didapat atau diperoleh adalah hasil dari pertukaran yang kita tukar untuk mendapatkan hasil tersebut. Jadi tanpa sadar, saudara ya, kita tiap hari melakukan yang namanya sebuah pertukaran. Mau dan tidak mau, dari zaman dulu, dari zaman mungkin kita belum mengenal Tuhan ya, itu semua berbicara tentang pertukaran. Bahkan ketika kita membeli sesuatu, kita menukarkan uang kita ya. Uang fungsinya ya. Kalau Bapak Ibu tahu dulu kita sebenarnya beli sesuatu tuh bukan dengan yang namanya duit, dengan sesuatu yang bisa kita tukar untuk kita bisa dapetin barang yang kita mau. Nah, kita mau beli misalkan sawah atau apa, wah saya punya peternakan, tukar atau apa. Nah, makanan ditukar dengan hasil padi-padian misalkan seperti itu. Dulu tuh sistemnya kayak gitu. Sampai ketemu uang baru sebagai alat mata tukar nih namanya ya. Mata uang alat tukar makanya. Nah, jadinya kita mau beli apa, kita ada pertukaran. Jadi ada nilai yang kita bayar, ada nilai yang kita tukar untuk sesuatu yang dihasilkan boleh kita nikmati, boleh kita miliki, boleh kita punyai. Kita tukar waktu kita, ya kan, dengan salary, dengan gaji, nah, dengan hasil, dengan income. Nah, kita tukar waktu kita juga untuk bermain sama anak, untuk kita pagi-pagi ini koram deo, untuk kita nanti siang beribadah. Nah, pokoknya segala setiap hal yang dihasilkan atau dapat diperoleh gitu ya, sebenarnya hasil pertukaran. Nah, kenapa sih Vin hari ini ngomongin sebuah pertukaran dan saya bilang itu adalah hukum pertukaran? Ya, hukum itu gini. Jadi hukum itu adalah sifatnya mutlak, segala sesuatu yang mutlak. Jadi seperti hukum gravitasi, kalau Bapak Ibu eh, barang dilemparkan ke bawah, dia akan jatuh. Sama hukum pertukaran kayak gitu. Apa yang kita tukar, apa yang kita beri, mutlak akan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, pertukaran di sini Bapak Ibu ya, saya bagi dalam tiga nih. Dalam tiga, ada yang namanya di dalamnya proses yang harus dijalani, ada yang di dalamnya itu namanya harga yang harus dibayar, dan value yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan. Jadi dalam pertukaran, oh ada proses yang dijalani, harga yang harus dibayar, nilai atau value yang akan didapatkan. Dan kita belajar hari ini, pagi hari ini, saya akan banyak cerita tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Kalau banyak mungkin tahu, wah Yesus sudah lakukan namanya pertukaran di kayu salib. Waktu pas saya dulu kerja di Direct Prince ya, mungkin Bapak Ibu tahu Direct Prince ya, hamba Tuhan yang cukup terkenal ya. Nah, Kak Edi juga dulu bareng-bareng sama beliau juga dulu lah pas era dulu ya. Nah, saya juga waktu itu pernah di Direct Prince Ministry ya kan di sana juga. Nah, ada satu buku yang sampai sekarang nih jadi tren, jadi pegangan hamba-hamba Tuhan, apalagi kalau perjamuan, namanya pertukaran di kayu salib. Nah, banyak orang tahu, wah Yesus menukar kehidupannya. Yesus ialah dari kutuk jadi berkat dan sebagainya macam. Nah, nanti juga ada. Nah, tapi yang saya hari ini mau sampaikan di dalam sebuah pertukaran itu sendiri. Ternyata ada proses yang harus dijalani, ada harga yang harus dibayar. Nanti ketika itu semua terjadi, ada nilai atau value yang akan didapatkan. Nah, kenapa Vin cerita tentang yang namanya sebuah pertukaran? Karena hari-hari ini Tuhan lagi ngajarin saya juga ternyata hal yang namanya pertukaran. Oh iya ya, untuk segala sesuatu saya harus tuker. Saya harus dapetin sesuatu. Dan ternyata Yesus sendiri meneladani pertukaran adalah hal yang dia lakukan untuk sampai dia bisa tebus dosa kita. Oh iya ya, ternyata Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia,
dia melakukan yang namanya sebuah pertukaran. Nah, hari ini kita akan banyak lihat apa yang Yesus sudah teladani buat kita, pertukaran apa aja yang udah dia hasilkan. Nah, proses berbicara tentang yang namanya adalah nggak instan, di mana proses ini adalah tempat pembentukan, di mana pembentukan kesetiaan kita, di mana ada konsisten, di mana ada komitmen. Yang terkadang kita hanya mau melihat hasil aja. Kita hanya mau melihat kira-kira, wah iya ya, Tuhan turut campur tangan gimana ini ya? Tuhan turut campur tangan gimana, Fit? Ah, terus eh, hasil yang baik, hasil yang sesuai yang kita harapkan. Kita rata-rata mau melihatnya di hasil aja. Makanya ilustrasi yang saya pakai gunung es, yang kadang kita lihat cuman pucuknya aja, nah kerucutnya aja, tapi di bawahnya tuh ada prosesnya. Dan tidak ada hal yang terjadi secara instan. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mau bilang gini, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terkadang kita suka banding-bandingkan. Kita suka tanpa sadar iri atau bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, mau nggak Bapak Ibu ketika saya sharing di tengah-tengah saudara ya, sambil Bapak Ibu ngejurnal, sambil Bapak Ibu catat, kira-kira pesan Tuhan apa sih yang disampaikan lewat perkataan saya yang Tuhan mau Bapak Ibu coba dengerin dan coba taatin. Ada teguran kah? Ada mungkin penghiburan atau apa? Nah, Bapak Ibu catat ya. Nah, kita kadang tanpa sadar Bapak Ibu ya suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat hasil orang lain, wih baik, hasil orang lain cakep gitu ya, dia punya pekerjaan berhasil, diberkati Tuhan, income dia bagus, wah dia cepat sekali habis beli mobil, dia terus punya rumah baru, nah, komsel dia enak, nah, terus keluarga dia enak, kok saya begini-begini terus. Nah tanpa sadar ya, Bapak Ibu ya, ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain, nah muncul ekspektasi-ekspektasi pemikiran, harapan yang kita bentuk tanpa sadar. Kita lihat, masuk ke pikiran bawah sadar kita, apalagi sekarang banyak ya sosial media ya, short movie apa dan segala macam kita tinggal scroll, tinggal scroll. Nah, ini membentuk pembanding kita, Bapak Ibu. Ini membentuk ekspektasi kita. Kita lagi scroll, kita lagi klik, klik, klik. Si teman kita waktunya freedom ya. Nah, si ini kita baik-baik ya. Wih, keluarganya harmonis. Wah, suaminya kasih kejutan terus, ya kan? Oh, suami saya nggak kayak begini. Nah, itu masuk di pikiran alam bawah sadar. Sehingga ada ekspektasi yang terbentuk. Wah, saya mau kayak gini ya. Dan itu mempengaruhi cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Mempengaruhi kita punya pola pikir dan mempengaruhi tanpa sadar juga mungkin doa dan beribadah sama kita dengan Tuhan Yesus dasarnya adalah ekspektasi kita atau harapan yang kita lihat yang terbentuk dari sosial media loh. Makanya ini orang jadi pengennya shortcut, lihat ke hasil aja. Oh iya iya. Tapi dia ada lupa ada yang namanya proses. Ada hal yang gak instan, ada hal yang perlu setia dia kerjakan dan komitmenkan, terutama ketika di dalam Tuhan. Dia tanpa sadar, oh iya ya, mungkin doa, mungkin apa, tapi dipakai untuk sebenarnya bangun dia punya kerajaan dia aja. Makanya Matius em, 6 ayat 33 ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadaku. Proses yang sebenarnya dalam kehidupan manusia itu 6 ayat 33. Nah, bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan kita, semuanya ditambahkan. Jadi setiap perilaku kita, pemikiran kita, apa yang kita lakukan, orientasinya harusnya mendatangkan kerajaan Allah di keluarga, di tempat kita bekerja, di bisnis kita, di komsel kita, di apa yang kita lakukan, prosesnya semuanya datangin kerajaan Allah dulu. Ketika kerajaan Allah datang, kebenarannya, semuanya, dan
kita usahakan ya. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya tuh, sampai saya hafal. Tetapi usahakanlah kerajaan Allah memerintah dalam kehidupanmu, maka dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita proses datangin kerajaan Allah tuh, ada nyangkal diri, pikul salib, dengar suara Tuhan, anak lagi bandel-bandelnya kita sela dulu, parkir, nggak cepet-cepet marah-marah, bisnis lagi tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tiba-tiba bisa connect sama Tuhan, kita malah diajarin untuk memberi ketika kita dalam kesulitan, kerajaan Allah datang, kerajaan memerintah, semua sebagai secondary, semua sebagai eh, hal yang akan ditambahkan, hal yang akan disupport. Tapi ketika sekarang keadaannya kurang lebih kebalik. Prosesnya malah dibalik, orientasinya ke hasil. Orientasinya di hasil bagaimana cepet-cepet, cepet-cepet bisnis saya bisa breakthrough. Nah, daripada saya tahu kehendak Allah dalam kehidupan saya, ya kan, nggak apa-apa. Yang saya doa aja, biar cepet-cepet bisnis saya breakthrough. Ada klien yang datang, ada nasabah baru yang datang, ada pembeli yang datang, ada supplier yang bagus. Pokoknya breakthrough dah Tuhannya. Masalah nanti ya kan, itu mah belakangan. Kalau kalau breakthrough Tuhannya kemuliaan Allah akan ditegakkan di tengah-tengah sini, di keluarga juga segala macam. Tanpa kita sadar kita orientasinya ke hasil. Karena tadi ada pembandingan, ada ekspektasi yang terbentuk. Nah, Matius 6 ayat 33 jadi kebalik dalam proses kehidupan kita. Kita bukan datangin kerajaan Allah, kita nggak lagi setia, tapi kita orientasinya bagaimana ini ya, bisa hasil tersebut cepat breakthrough. Apalagi ada pembanding yang tadi, yang ini udah bisa ini, bisnis kita ini. Kita nggak usah lah, kita kadang suka bandingkan ya, diri kita dengan yang lain, kita juga suka konfirmasi lagi. Bro, bisnis lu gimana hari-hari ini ya kan? Lagi bagus gak? Lagi ini nggak? Nah, kalau jawabannya yang sesuai dengan kita nih, bro, lagi lagi turun di mana-mana nih ya, penjualan gue turun, apa turun segala macem. Kita dalam hati, wah bener ya, bener banget ini ya, lagi turun di mana-mana. Wah konfirmasi ya kan, seneng gitu ya kan. Ah, terus bukannya perkataan-perkataan yang positif ya kan, ikutan juga. Wah iya ya turunnya. Gimana? Lama-lama kita ngedown. Doa kita juga berbeda. Bukan 6 ayat 33 lagi. Tapi bagaimana bisnis gue bisa jalan Tuhannya. Bagaimana bisnis gue bisa berhasil. Bagaimana keluarga gue bisa breakthrough. Nah kita lupa. Ada maksud rencana Allah lewat apa yang bisnis kita dititipkan. Keluarga kita dititipkan, hal apapun juga yang kita kerjakan semua buat support bagaimana kerajaan Allah bisa memerintah dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang namanya proses. Di mana proses ini kita jalanin itu menjadi yang namanya sebuah fondasi kehidupan kita. Fondasi menjalani kehidupan kita. Yesus ketika dia datang ke dunia ya, Bapak Ibu ya, ia perlu dilahirkan menjalani kehidupannya sebagai manusia loh untuk menyelamatkan kita. Makanya di next slide di gambar yang satu lagi ya, Tuhan ingetin saya buat ia perlu dilahirkan dan menjalani kehidupan sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Makanya Yesus aja Bapak Ibu ya, ketika dia mau nyelamatin kita loh, prosesnya nggak instan, prosesnya nggak instan. Dia tahu mau nyelamatin Kevin, ya kan? Dia tahu mau mati di kayu salib. Tiba-tiba dia turun ya kan dari atas. Wah, saya rasa Bapak Ibu ya kalau dia andai kata dia turun dari atas nih ya, dia turun dari atas. Kalau di agama sebelah dari kayangan gitu ya, dari awan, set, wah dia turun. Terus orang lihat, wih gila itu apa ya? Terus dia lakukan banyak mukjizat. Di Indonesia dia lakukan mukjizat, di Afrika dia lakukan mukjizat, di Eropa dia lakukan mukjizat. Nah, semuanya dilakukan mukjizat. Banyak orang bertobat dan segala macam ya kan. Ah, orang banyak mengikut dia. Gampang loh. Simple loh ya. Yesus nggak perlu nunggu beribu-ribu tahun untuk kira-kira orang nyembah dia segala macam benar-benar sungguh-sungguh enggak. Tapi dia perlu mati di kayu salib. Sebelum dia mati, ia perlu menjalani kehidupannya sebagai manusia untuk menyelamatkan kita.
Makanya dibilang di situ dia firman yang menjadi manusia. Kenapa firman yang menjadi manusia? Karena dia meneladani, oh iya iya, untuk mati di kayu salib itu nggak instan. Untuk mati di kayu salib, gue harus tuker nyawa untuk nebus yang namanya sebuah dosa. Dan nyawanya ini harus benar-benar tidak bercacat celah, kudus, berkenan, baru bisa nuker pribadi si Kevin. Jadi kalau ada cacat celah segala macem, nah si Kevin ini adalah orang yang gak, eh, nilai tukernya gampangan. Tapi ketika Yesus nuker saya dengan kehidupannya yang tidak bercacat celah, kehidupannya yang luar biasa, saya jadi nilainya tuh bagus banget. Nilainya tuh berharga banget. Nilainya jadi powerful banget, saudara. Kenapa hidup kita bisa luar biasa? Kenapa hidup kita bisa powerful? Kenapa hidup kita bisa menikmati apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita? Simple. Yesus nebus kita dengan kehidupan yang luar biasa, dengan kekudusannya, dengan kesetiaannya, dengan komitmennya. Makanya segala yang Yesus lakukan, kita bisa dapetin, kita bisa lakukan karena ada pertukaran. Kalau cuman mati di kayu salib, nggak nuker kehidupannya, saudara. Nggak nuker prosesnya, kita nggak akan bisa menikmati apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya ini yang namanya sebuah pertukaran. Di dalamnya ada proses. Nah, proses yang baik dan benar menghasilkan fondasi yang baik dan benar juga. Ketika Yesus ada dalam proses, prosesnya dijalanin baik dan benar. Itu menghasilkan fondasi yang baik buat kita juga. Makanya aku cuma mau bilang gini, apapun proses yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, belajar buat setia, belajar buat komitmen, belajar buat taat, karena itu akan menjadi fondasi kehidupan kita. Fondasi dalam bisnismu, fondasi dalam rumah tanggamu, fondasi dalam apa yang kau kerjakan dan buat ke depan. Yesus jadi fondasi karena proses yang dilewati baik dan benar. Makanya saya bisa jadi baik dan benar juga. Kalau kamu pengen anakmu baik dan benar juga, usahamu jadi baik dan benar juga. Ketika di dalam proses, lakukan yang benar. Makanya tadi yang gunung es itu ya kan. Nah, itu hanya orang lihat sebagian kerucutnya aja, tapi dia lupa ada gunung esnya tuh. Ada apa pembentukannya sehingga gunung es itu kuat, nggak roboh. Bahkan ketika kita kapal ya, kapal Titanic ya, udah pernah dengar ya, kapal Titanic kan nabraknya gunung es. Dia nggak tahu, dipikir kerucutnya itu sedikit banget. Ah, ternyata ada bongkahan di dalamnya tuh. Beng, sampai benar-benar bisa kebelah. Kapal Titanic loh, yang menjanjikan loh, kemewahannya, keindahannya seperti itu ya. Nah, tapi ketika digambarin seperti itu ada masalah datang, ada rintangan datang, Bapak Ibu ya. Tuh, saya mau tanya fondasinya gimana? Kalau hari-hari ini kita cepat kehilangan sukacita di dalam Tuhan, cepat yang namanya khawatir, digonjang-ganjingkan sama kondisi ekonomi. Sorry Bapak Ibu ya, kalau kita sampai ngalamin kayak gitu, nggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Orang dunia juga kayak gitu. Orang dunia juga beribadah. Mereka juga beribadah, mereka juga salawat 5 waktu kenceng gitu. Tapi ketika ada tantangan atau ada apa, mereka melempem lagi. Tapi kita harusnya orang di dalam Tuhan bisa berkemenangan. Kenapa? Karena ada prosesnya. Yang kita lakukan dengan setia, nah kita belajar. Makanya ketika kita mengenal Tuhan ya, Bapak Ibu ya, ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, sebenarnya Yesus ngajarin, lu tanamin fondasi yang benar, saat teduh yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar, nah, disiplin yang benar. Karena nanti ketika ada masalah, ada tantangan, nah, kita menyelesaikannya dengan cara apa? Cara kedagingan kah? Atau cara-cara yang Tuhan maukah? Nah, cara kita berespon ditentukan dari tindakan-tindakan kita sehari-hari loh. Makanya Bapak Ibu yang hari-hari ini mungkin udah jarang banget mengaplikasikan Matius 6 ayat 33 ya. Bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan kita ya. Bertobat. Aku pun hari-hari ini juga bertobat.
Di mana bertobatnya adalah, wah iya hatiku mesti kembali lagi melekat sama dia nih. Iya kan? Nah, dengar suara dia, dengar apa yang mau Tuhan sampaikan, taat. Terkadang kita punya cara-cara tersendiri yang kita anggap benar. Saya juga tahu waktu pas bisnis saya lagi turun, lagi ngedrop, ya kan, kondisi ekonomi lagi lesu. Saya tahu saya harus melekat sama Tuhan. Apalagi dulu saya juga punya trauma di mana apa namanya bisnis saya juga di ujung tanduk gitu ya. Jadi ketika kondisi kayak begitu, trauma itu muncul, set, kayak hot button ditekan, set. Nah, saya tahu saya harus melekat sama Tuhan ya. Saya lakukan juga disiplin rohani dan sebagai macam. Tapi Tuhan maunya lain ternyata. Maunya lain. Maunya mendisiplin saya lebih lagi. Dan ketika saya lakukan yang menurut saya baik ya, menurut saya baik, wah kayaknya ini saya lakukan baik. Saya saat teduh, saya ada mesbah keluarga dan ini. Ternyata tuh yang spesifiknya bukan itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya lakukan yang spesifik yang Tuhan mau, saya dengar suaranya, saya taat ya Bapak Ibu ya. Langsung loh kayak tingkap-tingkap langit ya. Bisnis saya langsung kebuka. Bek, 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 bek. Apapun yang dikerjakan, seolah-olah saya nggak fokus sama bisnisnya. Saya sampai bilang itu semua menjadi sampingan aja deh, ya kan? Tapi dari mana saya fokus bangun kerajaan Allah, fokus menangin jiwa, ada Komsel, ada siapa yang kita kunjungin, ada BPN yang kita muridkan. Nah, wah itu semua jalan sendiri loh, running sendiri, tanpa saya sentuh-sentuh. Wah itu mah luar biasa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, proses yang baik dan benar menghasilkan fondasi yang baik dan benar juga itu buat kehidupanmu dan juga bisa diwariskan dalam keluargamu nanti. Nah, yang kedua berbicara tentang harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar menentukan apa yang kita dapatkan. Pertukaran selain berbicara tentang yang namanya sebuah proses, berbicara juga dengan harga yang kita harus bayar. Yesus pun sendiri bayar harganya. Nah, sebelum masuk ke harga yang dibayar, saudaraku ya, saya ada pertanyaan gini. Nah, pertanyaannya adalah tim screen boleh ya? Udah lewat tuh ya. Pertanyaannya adalah apa yang hari-hari ini kita sedang perjuangkan? Nah, boleh di next slide ya, tim screen, thank you ya. Nah, itu ada pertanyaannya, apa yang hari-hari ini kita sedang perjuangkan sih? Saya mau tanya, ini satu kalimat, simple ya. Nah, apa yang hari-hari ini kita sedang perjuangkan? Kita sedang perjuangkan keluarga, kita sedang perjuangkan ekonomi kita sedang perjuangkan apapun yang kita sedang perjuangkan. Itu menggambarkan aktivitas kita sehari-hari, menggambarkan fokus kita sehari-hari, menggambarkan prioritas kita sehari-hari. Dia yang diutamakan, dia yang diagungkan, makanya kita perjuangkan. Karena hal tersebut adalah penting, hal tersebut adalah hal yang harus saya usahakan. Kalau hal tersebut tidak saya usahakan, tidak saya perjuangkan, maka hal tersebut akan fail, akan gagal dalam kehidupan kita. Makanya kita berjuang. Dan tanpa sadar kita berjuang untuk hal-hal yang bukan esensi gitu. Kita perjuangkan hasil tadi, tapi prosesnya kita nggak perjuangkan. Seberapa banyak saudara ya yang berjuang hari-hari ini untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk bisa dekat sama Tuhan. Bisnis gua nggak jalan nggak apa-apa. Keluarga gua lagi berantakan, lagi krusial ya kan, memang harus diselesaikan. Cuma itu penting nggak? Yes, itu penting, harus diselesaikan. Bisnismu juga itu penting, kerjaan juga itu penting, masa depanmu itu penting. Tapi kalau itu semua jadi prioritas dan Tuhan tidak lagi jadi prioritas, nah itu kita sedang membentuk berhala. Kita sedang membentuk patung berhala kita sendiri. Yang dimana kita lupa prioritasin Tuhan. Bekerja lebih keras. Waktu sama keluarga lebih banyak daripada sama Tuhan misalkan. Baik gak? Baik. Anak-anak bisa dapat kasih kita segala macam, baik gak? Baik.
Tapi kita didik dengan cara seperti apa? Kita selesaikan pergumulan bisnis kita dengan cara seperti apa? Kita selesaikan pekerjaan kita dengan cara seperti apa? Nah, ketika kita prioritasin Tuhan, semuanya akan kayak tadi kerajaan Allah akan datang semuanya gitu. Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu ya jadi berhala kita yang aku pengen bilang seperti eh, apa saudagar kaya ya, anak muda kaya ya. Anak muda kaya ketika datang sama Yesus, datang sama Yesus nih, ya kan? Tuhan, gue mau ikut lu ya. Mau ikut lu, gue udah lakuin semua ya. Bagi-bagi, udah ini dan segala macem. Si Yesus cuma bilang apa? Ya kan? Eh, kalau mau udah bagi-bagi segala macam itu semua baik. Tapi boleh gak lu tinggalin semua harta milik lu ya dan ikut aku. Nah, lu di situ dicatat hatinya sedih ya. Iya, iya sedih. Iya sedih, murung. Kondisi mukanya murung dicatat tuh di situ firman Tuhan. Murung. Akhirnya dia balik lu. Nalu. Bapak Ibu lihat gak? Apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan? Apa yang dia berikan sebuah tantangan kepada orang di situ? Zakheus kah? Orang muda ini kah? Dan semuanya. Sifatnya tantangan ya. Di waktu itu juga lu mesti mikir. Di waktu itu juga lu mesti berkata yes atau no. Dan di waktu itu juga ada hal yang harus ditukar, ada hal yang harus dibayar untuk lu ikut gua. Dia nggak bilang eh, orang kaya tadi ya, orang muda kaya tadi dia nggak bilang, lu doain dulu, 3 hari gua kasih kesempatan, lu doain, lu mikir, bisa gak jual seluruh harta milik lu? Kamu bisa jual, pertimbangin dulu 3 hari, doain, puasain, baru balik lagi, kasih jawaban. Bisa ikut apa enggak? Enggak loh. Kalau lu mau, saat itu juga tuker. Kalau nggak mau, sorry ya. Say goodbye. Mau lanjut perjalanan, mau pergi. Nggak bisa. Kita nggak bisa tunggu. Jadi kesimpulannya apa, Vin? Untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, dia udah melakukan semua sempurna. Udah tuker semua sempurna buat kita. Tapi untuk bisa mengaplikasikan itu semua, bagian kita mesti nyambut pertukarannya dia. Kita mesti tanggalkan ego kita. Kita mesti tadi berhala kita apa hari-hari ini. Lu mau tuker gak? Gua mau Tuhan bekerja penuh dalam bisnis gua, keluarga gua, pekerjaan gua. Semua bisa selesai segala macam. Mau tuker gak? Nah, kalau Tuhan bilang mau tuker gak? Bisnis keluarga. Keluarga paling gua sayang loh, Vin, ya. Paling ini segala macam. Keluarga tanpa sadar jadi dasar kita melakukan sesuatu, dasar kita dalam menjalani sebuah bisnis untuk keluarga sejahtera, untuk anak dapat pendidikan yang layak, untuk segala sesuatu berjalan baik, pokoknya keluarga. Tapi kalau Tuhan bilang, lu mau tuker gak? Ikut gua, tuker, tuker. Nah, kalau semua nggak berjalan baik, lu mau tuker gak? Kamu mau tuker gak, Vin? Ikut aku. Ah, kalau bisnismu jadi sampingan, sekarang aku suruh kamu follow up jiwa, segala macem, keluargamu, kamu mesti kalahin buat menangin satu orang, kamu mau tuker gak? Ah, di ada prime time, mungkin yang hari-hari ini lagi ada online, mungkin ya, lagi kenceng-kencengan online, lagi prime time, jam-jam prime time, jam 8, jam ini, jam-jam untuk saat teduh, untuk mesbah keluarga, kamu mau tuker gak? Ini jam prime time kamu loh. Lagi mungkin live di Shopee, lagi mungkin ngurusin kerjaan jam prime time, di mana ada penonton, di mana ada ini. Nah, tapi ini dulu waktu kamu saat teduh, dulu waktu kamu mesbah keluarga, dulu waktu kamu mesbah koram deo, kamu mau tuker gak? Kamu percaya gak ketika kamu tuker, bukan banyak yang nonton atau apa, tapi Tuhan bisa datangin pembeli loh. Dengan caranya tersendiri, dengan cara yang unik. Kamu mau tuker gak? Kalau kamu berani tuker, kamu akan dapetin kerajaan Allah bisa memerintah karena kamu udah serahin apa yang ngeganjel, apa yang jadi berhala yang sulit untuk kerajaan Allah memerintah. Maka Yesus tuh tantangannya langsung gitu, saudara. Mau tuker apa enggak?
gitu. Kalau nggak apa-apa. Nah, semuanya tantangannya kalau Bapak Ibu lihat di dalam firman Tuhan, mau tuker apa enggak? Yes, Petrus ketika dia menjadi penjala manusia, sini sini, mau ikut gak jadi penjala manusia? Mau mau enggak, nggak usah didoain. Nah, kalau kamu mau ikut, ya, lu masih mikir-mikir lagi, masih mikir-mikir nanti jalannya gimana, nanti ininya gimana segala macam. Out, out, out. Zakheus juga sama. Gue mau numpang dalam ini lu. Mau apa enggak? Iya, 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 boleh. Kalau masih mikir-mikir, tandanya kita masih mikir, tandanya kita masih eh, kira-kira mikirin gitu, iya apa enggak segala macam. Berarti tandanya ada keraguan, Bapak Ibu. Ada keraguan, ada kekhawatiran. Sekarang logis gak? Masuk pikiran gak? Kalau Yesus tantang kita, dia sumber semuanya segala macam. Terus tiba-tiba kepikiran, gimana ini? Kalau saya jadi Yesus, Bapak Ibu ya, mungkin pada saat itu saya nggak suruh dia tinggalin seluruh harta miliknya, enggak. Saya ada dia enak. Dari yang tadinya mungkin saya jalan didapat makanan, lakuin mukjizat 5 roti dan 2 ikan, gara-gara ada saudagar kayak ini, saya tiap hari bisa beri dia dong, duit ada berapa? Coba, wah saya kasih dia pegang kas mungkin, wah, tuh, 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 tuh. Tapi si Yesus nggak mau, gitu. Nah, Bapak Ibu, makanya siap tukar gak? Siap bayar harganya gak? Kalau ada kekhawatiran, ada kebimbangan yang bertentangan, itu tandanya ya, Bapak Ibu ya, kita lagi nggak percaya sama Tuhan Yesus. Gile ya, itu orang yang sumber dari segalanya, yang bisa ngelakuin apa aja, bahkan di saat dia ada jalan, dia bisa buka jalan, yang kita tidak bisa lakuin, tapi kita ketika mau ngikut dia, kita masih mikir, ya gimana ya, ninggalin bisnis, gimana nggak ini keluarga, nggak gimana nih prime time gue. Tandanya Bapak Ibu nggak percaya dengan apa yang dia udah lakukan dan akan dia lakukan. Ketika tidak percaya, makanya tanpa sadar Bapak Ibu ya, kita nggak ngalamin dia, kita nggak menikmati kuasanya. Kenapa? Ya kamu sebenarnya nggak percaya. Ketika Yesus udah lakuin di kayu salib, nah ini slide selanjutnya boleh di ini ya. Yesus dihukum mati supaya diampuni. Sebelum belum belum. Yesus dihukum mati supaya disakiti supaya disembuhkan, dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya, menjalani kematian. Ini yang Yesus lakuin loh. Terus dia datang sama kita tadi mau tuker gak? Ya kan? Waktumu lo yang tadi prime time lo mau tuker gak? Untuk bisa benar aja koram dia sama aku. Ya kan? Dari 24 jam waktu lu mau tuker gak? Nah, Bapak Ibu, semua yang Yesus sudah lakukan nggak bisa diaplikasikan ketika kita nggak sinkron sama dia. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya handphone bagus banget. Waduh, handphonenya bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Ah, terus memorinya juga cakep, bisa foto, wow, bisa zoom jarak jauh, ya kan? Tapi kalau handphonenya nggak connect, Bapak Ibu ya, terus nggak lagi sinyalnya nggak connect, baterainya nggak connect, semua nggak connect. Apapun fitur yang diciptakan untuk kita bisa menikmati semuanya, kenikmatan ini nggak bakal connect. Jadi pertukaran Bapak Ibu, harga yang harus dibayar untuk kita bisa connect sama Yesus. Untuk kita bisa connect apa yang dia lakukan. Sehingga kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan setiap kita. Next slide Bapak Ibu, ini saya suka banget. Nanti baca di ini ya, di Matius 27 ayat 15 sampai 26. Ini cerita tentang yang namanya sebuah pertukaran yang Yesus lakukan. Ini the real, Yesus mau gambarin yang namanya sebuah pertukaran dengan nyata. Ini waktu itu pada hari raya, di mana bangsa Yahudi itu ada privilege untuk mereka bisa nuker yang namanya sebuah tahanan. Waktu itu ada isu yang namanya Yesus ya kan, bla 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 kayak gini. Wah, raja juga segala macam terancam pas dengan hari raya itu ya kan. Ini cerita ya yang saya baca. Nah, saya coba ungkapkan dengan realita atau penggambaran sehari-hari. Datang ya kan. Wah, di oyok-oyok Yesus terus. Nah,
Siapa yang hari ini kita mau tukar? Kamu mau tukar Yesus? Nah, dia bilang ke rakyatnya tuh ya, ke orang-orang yang bawa Yesus, yang orang-orang banyak di hari raya itu, dibilang, hari ini siapa mau tukar? Kita mau tukar nih Yesus ini. Nah, dengan Barabas, dengan penjahat. Tahu gak Bapak Ibu ya? Kisah ini sebenarnya ada dalam histori Yesus mati buat hidup kita, tapi jarang atau kita abaikan. Saya waktu belajar tentang pertukaran dalam proses yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan saya, ada harga yang harus dibayar untuk saya bisa back lagi sama Yesus, untuk saya bisa kerajaan Allah memerintah. Saya keinget tentang kisah ini. Si orang jahat ini nih, Barabas ini, orang yang benar-benar jahat. Di situ catat bahasa Indonesia sehari-hari penjahat yang keji. Wah, penjahat yang super duper. Ini nih kayak gua banget, ya kan? Kayak kayak saya banget, Bapak Ibu ya. Di mana Yesus yang tidak bernoda, tidak bercatat celah, dia harus tuker kehidupannya dia dan mati di kayu salib buat si Kevin ini, buat si Barabas ini. Dan si Barabas tahu gak responnya ketika dia tukar? Dia seneng loh, dia ketawa loh. Tukar. Seberapa banyak Bapak Ibu ya, yang dalam kehidupan sehari-hari, Yesus udah nuker semuanya buat kita. Dia udah di ujung tanduk, dia udah tuker. Nih, Vin, gue tuker buat lu. Respon kita cuma ketawa. Ketawa dalam anggapan apa, Bapak Ibu ya? Kita terkadang suka nganggap remeh apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Nggak gampang jaga kekudusan, kita aja suka jatuh bangun. Mati di kayu salib, apalagi nggak lebih nggak gampang. Tapi kita suka ketawa. Ketawa kita maksudnya gimana? Kita suka anggap remeh. Nanti dulu. Hidup gue lebih penting daripada pertukaran lu. Pertukaran lu berharga apa enggak? Iya, nanti dulu lah. Yang penting udah tuker, ya kan? Nah, ini gambarin Bapak Ibu ya, yang namanya sebuah pertukaran. Dari dulu, Bapak Ibu ingat gak ketika Abraham mengorbankan namanya Ishak, ya, anaknya Ishak. Ketika dia mau sembelih, Tuhan bilang jangan. Bapak bilang jangan. Udah oke, oke, oke. Ini lolos ujian ya, lolos ujian. Kamu tuker ya dengan domba. Nah, pertukaran. Dari zaman dulu ada hal yang harus ditukar, Bapak Ibu. Yesus juga tahu dia harus ditukar. Bahkan supaya gambarin buat umat manusia. Nih, Vin, untuk gua nebus dosa lu, ada pertukaran yang gua harus lakukan. Nah, pertukaran ini tahu gak Bapak Ibu apa? Di next slide, Bapak Ibu ya. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 13. Yesus menyerahkan haknya untuk menyelamatkan kita. Simpelnya, ayat ini berbicara tentang Yesus menyerahkan haknya untuk menyelamatkan kita. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lu harus kosongin. Dia harus kosongin diri sendiri. Tahu gak? Mengosongkan diri sendiri nggak gampang. Kenapa nggak gampang, Fit? Iya, dia itu Allah itu sendiri, tapi dia menjadi rupa sebagai seorang manusia. Dia mesti kosongin. Yang harusnya dia ketika berkata-kata ya, kehidupan terjadi nih. Seng, ya kan? Tapi dia mesti ada prosesnya dulu, mesti submit dulu, Tuhan mau apa, dengerin dulu, Bapak mau apa. Makanya dia nyembuhin orang sakit beda-beda. Ah, mati di kayu salib nih gimana proses yang harus dilalui? Dia harus kosongin. Walaupun dia bisa bertindak dengan kealahan itu sendiri. Dan ngambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau di kita gimana? Kita mesti kosongin. Kita mesti kosongin tangkal diri, pikul salib. Kita mesti kosongin pengertian kita. Kita mesti kosongin kekhawatiran kita. Tahu gak kosong? Mengkosongkan itu artinya gelas itu udah ada isi, ada air, lu harus buang. Harus kosong supaya Tuhan bekerja dalam hidup lu. Nah, proses kosong itu adalah seperti Bapak Ibu lagi di padang gurun, Bapak Ibu punya sebuah dirigen, sebuah gelas dan dirigen, dirigen lah ya, sebuah dirigen untuk bertahan hidup nih ya. Dirigen bertahan hidup isinya air, di mana ini adalah untuk bertahan hidup di padang gurun berapa hari misalkan. Bapak Ibu udah ukur, udah ngitung. Ah, minum, minum, minum. Singkat cerita, Bapak Ibu harus kosongin. Ini kok
ujungnya nggak ada jalan ya, segala ini ya. Tapi mau ngalamin Tuhan gimana ya? Lu berani kosongin nggak dirigennya? Berani kosongin nggak airnya? Logikanya nggak masuk. Ini padang gurun. Tiba-tiba Tuhan suruh kosongin. Matilah saya. Minum apa? Tapi ketika kita kosongin, Tuhan bisa bekerja. Percaya gak nanti ada mata air? Kalau kamu sendiri nggak percaya, gimana iman kamu bisa terjadi? Makanya iman sebesar biji sesawi benar-benar bisa mindahin gunung. Kepercayaan yang utuh bisa mindahin gunung. Gitu. Itu yang namanya mengosongkan loh. Loh. Ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa tubuhnya Yesus dalam rupa manusia, Bapak Ibu ya, powerful nebus dosa kita? Karena dia mengosongkan diri dia. Dia nuker kehidupan dia sebagai seorang Allah, ngambil rupa sebagai seorang hamba. Yang bukan milik harus dipertahankan. Jadi sama dengan manusia. Dia juga dicobai, Bapak Ibu dengar lihat sendiri, ya kan? Nah, makanya ketika dia berhasil mengkosongkan, air bisa diisi, ditinggiin, nama di atas segala nama. Wih, makanya. Dan saya lihat tuh ya, di terakhir tuh, terlebih pula sekarang waktu terakhir, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik mau kemampuan dan pekerjaannya menurut kerelaannya. Yesus lakukan dengan kerelaan loh. Kadang kita, Bapak Ibu ya, ngikut Yesus banyak modusnya. Bisnis diberkati, keluarga sejahtera, hidup kita bahagia. Follow Jesus. Sebenarnya modus, benar nggak? Benar ya? Tapi Yesus lakukan buat kita dengan yang namanya sebuah kerelaan. Ketika hatimu, ketika harga yang harus dibayar, engkau mesti saat teduh, engkau mesti tukar semuanya waktumu untuk benar-benar fokus lagi ke Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, dengan kerelaan. Di situ engkau bisa menikmati Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa. Dia lagi bekerja, iya dia lagi bekerja. Tapi notabene kita nggak bisa menikmati karena sebenarnya kita juga nggak rela, ya kan? Nggak rela nuker kerjaan kita, ah, lagi kosong dompet, Tuhan suruh buat beri. Mau gak dia beri? Kita beri. Kalau nggak bisa juga. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang terakhir adalah nilai atau value. Setiap proses yang dijalani adalah harga yang perlu dibayar agar hasil yang akan didapatkan. Ada hasil yang didapatkan. Ada nilai atau value yang berbeda karena setiap prosesnya berbeda. Kita pun punya kebebasan menentukan nilai atau value yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Saya punya gambar nih rumah, ya kan? Harga rumah banyak macam. Ada 1 M, 2 M, ada rumah yang pakai kolam berenang. Nah, Bapak Ibu gini, harga itu menentukan apa yang nanti akan kita nikmatin atau ada yang kita alamin. Kenapa sih? Jangan kata rumah deh, Bapak Ibu beli kendaraan deh ya. Kendaraan tuh lebih 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 mungkin lebih spesifik sifatnya. Kendaraan tipenya ada tipe G ya. Kalau Toyota ada tipe G, tipe S ya kan. Ada yang Lux. Nah, namanya boleh sama-sama misalkan. Toyota, Innova, Hybrid misalkan kayak gitu. Namanya sama. Ya kan? Tapi Bapak Ibu ngambilnya tipe apa? Tipe paling tinggi harganya 600.000. 600.000 itu mah kemurahan ya. 600 jutaan ya kan. 600 jutaan ada sunroofnya, ada ambient light-nya, layarnya lebih gede. Kalau Bapak Ibu bayar 600.000, 600 juta, set, Bapak Ibu akan menikmati tuh. Bisa lihat sunroof, bisa lihat langit, ya kan? Anak bisa ini. Nah, kalau Bapak Ibu bayar yang tipe cuma 400 juta, 500 juta tipe tengah, sama-sama punya Kijang Innova. Sama-sama nikmati sistem hybrid. Tapi Bapak Ibu tidak bisa menikmati kemewahan, keindahan sunroofnya, apanya. Nah ini gambarin apa Bapak Ibu? Ada price, ada harga, ada value untuk kita bayar, sehingga kita bisa menikmati fasilitas atau keindahan atau kenyamanan yang diberikan. Makanya ada harga yang ketika kita bayar, yang tadi ada sebuah pertukaran, makanya Tuhan bisa beracara dalam kehidupan kita, kita bisa nikmatin pertukaran di kayu salib. Nah, di slide akhir Bapak Ibu ya,
Pertukaran ini saya gambarin proses harga, nilai, value. Tapi kita punya kebebasan yang menentukan. Nah, saya tadi cerita di awal kenapa saya bilang pertukaran dan saya benar-benar sadar. Karena kisah saya yang mirip hampir penghujung trauma saya waktu itu mulai kejadian lagi nih hot button. Ketika itu Tuhan suruh saya tahu untuk dekat sama dia. Nah, Tuhan suruh saya sebenarnya simple untuk balik lagi misalkan koram dia pagi gitu kan. Tapi saya udah benerin dengan mesbah pagi, dengan mesbah keluarga, dengan saya saat teduh, saya udah konsisten. Tapi untuk mesbah pagi misalkan yang Tuhan suruh, karena saya ada mesti kadang tidurnya larut, kerjaan juga lagi loaded, karena untuk ada kerja ekstra gitu, ada situasi di mana saya harus ada bayar harga lebih, sehingga sulit buat lakuin itu. Tapi Tuhan bilang, lakuin ini. Di satu titik di perjalanan saya lagi di mobil, saya nyembah Tuhan, anak sama istri lagi nggak ikut. Biasa kalau ada anak sama istri ikut kan, waduh, mobil rame gitu. Nah, tapi ini mereka nggak ikut. Dan ketika mereka nggak ikut, saya nyembah. Mau ketemu klien, ya kan? Tuhan cuma bilang, lu nggak usah lakuin apa-apa. Lakuin aja ini, ya kan? Balik lagi pagi-pagi, bikin mesbah, nyembah, ya kan? Ikut persekutuan, ya kan? Pagi-pagi. Udah, Tuhan cuma bilang kayak gitu. Udah, abis ini lu lakuin, ketemu sama dia, ya kan? Lu nggak usah pikirin hasil dan segala macam, lu lakuin aja. Jangan pakai cara-cara sendiri. Oh, tanpa sadar saya pakai cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan pergumulan saya. Sekalipun pakai Tuhan, sekalipun tadi saya ada mesbah keluarga, ada kesepakatan di situ ya. Tapi ternyata Tuhan maunya itu. Kayak tadi loh, seorang saudagar muda, ya kan, yang udah bukan jual, udah bagi-bagi, udah lakuin apa yang menurut dia benar. Tapi Tuhan nyuruhnya jual seluruh harta. Wah, saya udah kayak tertemplak. Iya iya. Tuhan suruhnya itu. Dan beberapa kali saya nggak taat. Udah ada mesbah keluarga, udah ada ini, komsel juga kita udah ada, ya kan? Ternyata bukan. Tuhan maunya pagi-pagi saya ada khususin waktu, ada prioritasin buat dia, ada koram Deo pagi. Karena Tuhan tahu itu malam-malam jadi jam prime time lu mesti bayar. Siap-siap pagi-pagi bangun, tidur cuma 3 jam, kadang mungkin berapa jam, ya kan? Tapi pagi-pagi siapin lagi waktu buat Tuhan, siapin lagi buat mesbah pagi yang waktu terbaikmu, waktu pas kayak dulu. Wah, di situ saya langsung, ya udah deh. Ya, iya, taat. Istri pun juga udah ngomong. Kalau istri saya profetik banget, Bapak Ibu ya, yang kenal istri saya tuh, dia orangnya profetik. Pernah tua aja, diprofetikin sama dia. Nunggu-nunggu, message dia. Dia bilang, Vin, ini, wah, aduh, sinkron mateng ini kan. Tapi rasanya udah susah gitu ya kan. Karena saya mesti bangunnya jadi pas-pasan, ngantar anak sekolah. Tapi kalau mesti pagi-pagi lagi, bangun lebih pagi, aduh, rasanya tenaga saya bisa terkuras. Saya harusnya tidur lebih malam ya kan buat selesai mungkin ada kerjaan saya dan segala macam, buat eksekusi tapi nggak bisa. Gara-gara saya harus korbanin tutup close tutup kerjaan saya buat nanti pagi-pagi bisa fit ketemu Tuhan. Wah, itu. Dan ketika saya berhasil lakuin ya Bapak Ibu ya, ya udahlah saya lakuin. Udah, semua bisnis dan apapun berjalan dengan lancar, berjalan dengan luar biasa tanpa campur tangan saya. Saya hanya lakukan bagian saya aja. Hanya lakukan bagian saya dan wah iya iya memang ini pertukaran, ada harga yang harus dibayar, proses yang harus dijalani. Saya belajar setia, ada harus bayar harga. Nah, ada value, ada nilai yang dimana didapetin sampai saya bilang oke deh Tuhannya, saya mau taat. Bisnis segala macam keluarga itu sekarang saya anggap udah sampingan. Saya mau kerjain apa yang jadi mandatnya Tuhan dalam kehidupan saya, entah itu follow up orang, entah itu apa. Sampai saya waktunya habis full kemarin minggu ya. Bukan buat ketemu-ketemu orang, maksudnya buat ini segala macam bisnis, bukan. Tapi buat ada yang follow up, ada yang lagi pergumulan kita ini segala macam. Jadi bisnis running sendiri. Tuhan ada bisa kirim orang ke sini, bisa ini, kenalin saya dengan referensi. Wah, luar biasa banget. Nah, hari ini itu Bapak Ibu ya, yang saya mau bagi.
apapun yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan setiap kita, kita siap tukar gak? Siap tukar gak? Entah apapun ya yang Tuhan berbicara hari ini dalam kehidupan kita, makanya tadi saya turut catat, kita siap lakukan pertukaran nggak untuk kehidupan kita terjadi ya. Nah, itu aja yang saya mau bagiin Bapak Ibu ya. Semoga yang dibagikan ini bisa memberkati buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you ya,